Podcast ini disponsori oleh Mighty Clodinari. Aslinya sing bener apa sih? Clodinari, oke. Podcast ini disponsori oleh Mighty Clodinari. Clodinari ten. Podcast kali ini disponsori oleh Mighty Clodinari. Bener iki ya? Yes. Enggak saya yang ngomong. Ini konten bunuh diri loh, iya asli. Aduh. Di foto pakai jet 9 pun juga nggak akan bagus ya kan. Yang tadi tuh harga nawar, harga nggak nawar ya kan. Kan kelihatan tuh. Ini enak dilihat atau enggak ya. Jangan di-upload. Jangan di-upload. Itu akan merusak portofolio. Siap-siap di musuh fotografer panjang ini. Pelotok akhirnya podcast. Oke, episode pertama bareng siapa? Randy. Siapa? Fernando. Oke. Ngobrolin apa kita kali ini? Apa? Kok apa? Quality. Enggak, salah, ngawur. Itu bagus. Oh kan? Nah, Apa itu? Salah. Gak apa. Salah. Iya kan goblok ini. Aku feeling bakal mlebu ning sound pasti feeling aku. Gak apa, lanjut. Episode pertama ini kita akan membahas foto sing apik itu kayak gimana sih? Foto yang bagus itu kayak gimana sih? Jadi beberapa hari yang lalu saya baca Facebook, ada status itu nongol di beranda saya. Tulisannya foto yang bagus itu kayak gimana? Nanti tampilin yang tadi. Di belakang. Iya, belakang sini. Ya. Foto yang bagus itu kayak gimana sih? Backgroundnya bagus, terus ada yang bilang, hei, modelnya cantik, pengantinnya cakep, fotonya kostumnya bagus, dekornya bagus, otomatis fotonya jadi bagus. Ya nggak salah sih sebenarnya ya kan, nggak salah. Emang itu sebenarnya syarat utama kalau kita bicara foto wedding ketika genrenya foto itu adalah beauty. Ya nggak Fer? Benar. Nggak salah. Jadi kalau misalkan foto weddingnya itu genrenya beauty, ya syarat utamanya pengantinnya harus cakep, makeupnya bagus, terus backgroundnya juga dominan, menonjol, harus Tapi cakep juga. Kamera. Misal maksudnya wardrobe-nya bagus. Ceweknya cantik, cowoknya ganteng. Kameranya 50D. Nggak masalah. Lensanya sing 15. bawaan itu loh. 15. Nggak masalah. Jadi kan gini kan. Ini disclaimer dulu ya, dulu. Apa yang kita bicarakan di sini itu menurut kita, ya kan? Bukan menurut pandangan umum. Orang lain boleh bicara oh enggak gitu, terserah. Tapi ini di podcast ini disclaimer dulu, ini menurut saya dan teman-teman di sini ya kan. Pandangan orang lain gimana bodo amat gitu ya kan. Yang penting kalau menurut kita, kalau saya sih kameranya kayak gimana, lensanya kayak apa, kan ada istilah juga. Siapa orang yang ada di balik kamera itu, ya kan? Kalau misalkan kameranya biasa tapi skillnya keren, udah pasti hasilnya cakep. Kan gitu. Tapi quality tetap enggak ngaruh enggak? Maksudnya kok quality dari fotonya sharp terus apa lagi lah apa pixel lah opo lah ngono. Gini. Kan kalau kita bicara ini foto orang awam ya, orang awam. Misalkan perias deh, MUA. Mereka pasti kan motret portfolio hasil wedding mereka, hasil makeup mereka jadi portfolio kan ya, Ferian. Secara otomatis kadang mereka motret cuma pakai HP atau pakai kamera Fuji X-A5. Kan itu kan pakai lensa kit. Tapi karena make upnya udah bagus, terus pakai alat yang keren juga, ring light, terus ketika di foto close up hasilnya juga bagus ya kan. Jadi gitu. Tolak ukurnya emang nggak bisa dikatakan quality gambar atau quality foto dari sisi deep of field-nya atau yang lain. Itu emang nggak bisa dinilai.
Ini gini. Ini yang ada di sini nggak semuanya fotografer ya? Ya. Saya tuh nyanyi. Enggak. Ada yang copet. Enggak. Jadi aku mau perkenalkan dulu nih. Iya, Ini iya, lupa iya, nih, iya. ini lupa. Seharusnya ketika tadi ngobrol langsung ke inti, saya harus kenalin dulu. Tendi ini kalau pengen tahu siapa Tendi, ada di ini Channel ya. sebelumnya. Apa? Kok Kalau di channel- YouTube itu konten apa? sebelumnya? Postingan apa? Konten. Di konten sebelum ini. Di konten sebelum ini ada tuh video Ada. klip Tendi. Oh, Gimana lagunya? Anu. Coba. Enggak, sebenarnya gini. Kalau dulu saya itu manajernya Tendi, ya kan. Sekarang dibalik, Tendi itu manajer saya. Gantian. Gitu. Enggak, sajane suara Tendi iki apik-apik banget ya. Enggak, cuman anak faktor laki lah. Iya. Buktinya ya. Suaraku pakai mic ini enak loh ya kan. Kayak jangan-jangan ketolong sama mic dia. Berarti karena gear lagi, karena alat. Alat ya. Jadi suaranya Masuk akal. biar- Ada korelasinya. Iya. Jadi kalau Tendi ini dia basicnya dia seorang vokalis. Nah, 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun lalu di Iya, Jakarta. Mas. Iya lah. 2008. Oh, 2008. Ya saya waktu tinggal di apartemen. Pakai itu. Sama siapa itu? Mbak Karin ya? Jauh. Jangan diedit loh. Jangan diedit. Oh, saya yang edit. Potong jelas. Jadi ya kalau misalkan 2008 berarti sekitar 12-13 tahun yang lalu 13 ya. tahun yang lalu. Jadi dulu Tendi ini vokalis, ujuk-ujuk datang ke Jakarta. Saya udah lama stay di Jakarta. Saya inget kok masih nang Mangga 2 teman, tak pikir ku nang Mangga 2, aku turun nang apa? Aduh, dulu susah ya. Aduh, ya Turun nang ampun. apa? Gembel lah ya, paksa gembel. Kerdus. Jadi Tendi ini datang Jakarta, Mas, aku No, mau merantau ya kan. Saya masih Banyune kuliah. kuning banyune kowe. Cora curu kowe wis. Ya itulah. Dulu Tendi vokalis, saya manajernya. Enggak gitu ya. Foto sih ya. Ya foto cover ya kan, foto cover, bikin video klip, terus udah sekalian lah. Si Lucky bilang udah manajernya ini ya kan. Ya udah saya jadi manajernya. Sekarang saya balik kondisinya, dia manajer saya jadi artisnya. Nah, kalau si Fernando ini kalau nggak salah ini mantannya penyanyi dangdut ya. Apa niku? Yang punya warung, yang punya warung ya kan. Warung DPR SL kalau nggak salah ya, ya. warung SL ya kan. Ya. SL. Masih antar Aku ini tahu. Aku lali cewek lagune. Lagune apa ya? Oh, nang kita tahu. Ya Nyebut mudah-mudahan ngomongin banyak gak nggak enak nonton kok. lah ya. Iya. Mudah-mudahan banyak nggak nonton ya. Jelas Nonton ya nonton. nggak apa-apa sih. Tak kaitkan kena alok. Jadi buat Mbak SL subscribe channel kita ya. Iya. Iya. Oke, lanjut. Enggak. Bercanda. Fernando ini fotografer. Lama ya Fer ya kita kerja bareng ya. Kurang lebih ya ada 30 tahun. Iya. Jadi dulu waktu pertama kali datang ke Banyuwangi, Aku jadi modelnya. dulu ada Ricky ya, Ricky. terus Oh, Riki ku iso ya, Mas. lama. Ricky ku ket 5 Masehi lah bisa. Ricky, terus ada David Capeng. Ya, dulu. Nah, si David ya, waktu itu kalau nggak salah David David. pengen ketemu aku ya. Iya, di hotel, salah satu hotel Banyuwangi. Iya, hotel nggak apa-apa lah nyebut merek ya, Ketapang Indah ya kan. Siapa tahu kita disponsorin nanti bisa podcastnya di sini aja Mas. Oke, latar belakang pantai ya, amin lah. Waktu itu pengen ketemu motret ini ya anaknya Mbak Oyi ya. Anaknya Motret Mbak Mbak Oyi. Sama motret adikku. Ya, oh iya motret Gledi. Terus kamu bilang, oh ini nanti Pelo yang motret, langsung datang semua ya kan, langsung waktu itu. Si David datang, si David tak kasih info kalau yang motret si Pelo. Habis itu si David langsung ngikut datang juga waktu itu di lokasi buat ketemu si Pelo pembahasan fotografi sih. Kalau aku waktu itu belum kenal sama Pelo. Jadi aku cuma tahu oh yang motret Pelo. Nah, si David ini kan teman dari kuliah. Apa ini? Akhirnya datanglah si Pelo ke hotel Ketapang Indah buat ngobrol sama si Pelo. Dulu aku sombong aku. Wis. Sombong. Sombong.
Jual mahal. Jual Ya mahal. itulah. 50D sombong. Kamera 50 itu. Iya lo dulu nggak punya apa-apa ya. Sekarang juga masih nggak punya apa-apa ya kan. Oke, itulah backgroundnya, dia fotografer. Si Fernando ini juara Canon foto maraton, ya kan, se-Indonesia. Indonesia. Juara umum gak sih? Belum sampai juara umum, cuman waktu itu ngejar juara umum di Jogja malah nggak dapet. Tapi ini dia Beberapa berangkat ke kali. Toba ya? Danau Toba. Danau Toba. Sampai Jepang juga enggak? Jepang belum masih. Fotonya sih mbok simpen enggak Foto yang juara. Ada masih ada. Ada, oh nanti ditampilin ya kan. Dan waktu itu yang sempat nyesel dapat salah satu kandidat di foto face off. Foto face off itu mewakili Indonesia se Asia Tenggara waktu itu. Cuman karena bahasa Inggrisnya itu tolol. Akhirnya mereka kan ngirim email kan pakai bahasa Inggris kan. Dan bahasa Inggris fotografi itu kan yang asing banget buat diketahuin sama pribadiku gitu istilahnya. Tuh, tak Google Translate. Tak Google Translate gak mampu Google ya sampai ini sing goblok Google tak aku sampai ngono. Ya, Akhirnya salah kirim file. Akhirnya ada salah satu teman juga yang di Canon akhirnya mewakili Indonesia untuk foto face off di Asia Tenggara waktu itu. Akhirnya teman tuh dapat juara 3 nggak salah se Asia Tenggara. ya. Itu backgroundnya Fernando. Di competition foto. Jadi Fernando ini ya kalau dibilang fotografer biasa ya enggak, karyanya udah luar biasa. Tembus nasional juga. Hampir laki lah. Hampir laki. Lu harus ada faktor lagi, gak ada faktor lagi. Beres Aku mikir foto kayak gini kok menang ya Iya, kan. tapi itu bener loh. Faktor laki itu waktu yang Velo jadi kurasi waktu foto gandrung. Foto gandrung Kementerian Pariwisata ya. Saya ingin diku. Foto Sewu Gandrung. Gandrung Sewu. Gandrung Sewu. Iya. Kan aku nggak ikut Oh, iya. lomba, terus aku bilang ke Velo, ini ternyata ada lomba competitionnya dari Kementerian Pariwisata nih. Akhirnya si Velo coba bantu dikurasi sama si Velo. Terus kata Velo dapat nih juara 1. Coba cekan menceklek mau. Ternyata beneran juara 1 juga di Kementerian Pariwisata waktu itu lomba Gandrung Sewu. Sih kameranya mati kok. Kamera mati. Yo. Ya. Oh, colongan. Mas, gue disediakan kamera nang ini, Un. Jadi pergerakan. Oke, oh nyala. Enggak mati. Iya. Jadi faktor hoki emang iya sih, faktor hoki. Jadi Fernando gak ada niatan Buat ikut lomba. Dia habis hunting ya, hunting acara Gandrung Sewu, datang ke studio. Coba, oh ya wes ikut ini. Tak bilang ikut. Wah ini juara 1. Sekalian bikin captionnya ya. Bikin caption. Ya udah aku bikin caption. Udah wer kirim. Menang nih juara 1. Beneran loh. Juara emang dia juara caption emang ya. Iya. caption. Berarti juara 1 gara caption, bukan karena foto. Jadi faktornya ku caption, Enggak. luck, skill ini nangis. Enggak, tapi emang waktu itu aku lihat fotonya unik. Jadi unik. Terus komposisinya itu kalau misalkan nih ya diedit bener, terus diupload dimasukin onex.com, wah aku yakin masuk itu. Ome pun kalah. Jangan lihat dong. onex.com. Udah kamu vokalis aja, nggak usah ikut-ikutan lah. Onex itu sing XXNXN gitu. XXX video X. Ya itu oke gitu. Oke lanjut, kembali ke topik. Ya, wis kenal. Langsung benang merah. OVC. Jadi kalau ngomongin foto bagus itu harus ini juga korelasi antara genre, terus juga nggak ada sangkut pautnya sama alat sebenarnya. Terus saya juga bilang gini, sebenarnya nggak ada istilah foto jelek, nggak ada istilah foto jelek itu nggak ada. Semua foto itu bagus. Tapi yang membuat foto itu bagus atau tidak, enak dilihat atau enggak. Kalau menurut saya loh ya. Benar. Misal tadi kita bilang masalah foto fashion atau beauty. Kalau misalkan weddingnya motret fashion, beauty, secara otomatis pengantinnya harus good looking. Minimal fotogenik lah. Kalau enggak, misalkan enggak cantik tapi fotogenik. Make up bagus itu udah pasti syarat mutlak. Ya nanti ditayangin ya. Yang tadi tuh harga nawar, harga nggak nawar ya kan kelihatan tuh ini enak dilihat atau enggak ya kan. Di foto pakai
jet 9 pun juga nggak akan bagus ya kan kalau misalkan alisnya nyambung gitu ya kan. Gitu. Nah itu syarat utamanya. Terus misalkan nih si pengantin bajunya kegedean ya kan udah pasti nggak enak dilihat gitu. Terus tadi Tendi sempet nanya, Mas, misal nih kalau pengantinnya bukan nggak enak sih, nggak good looking atau nggak fotogenik ya kan, nggak fotogenik, gimana ngatasinnya? Jangan diupload. Jangan diupload. Itu akan merusak portofolio. Enggak gitu. Ntar kliennya marah-marah. Oh berarti yang nggak diupload ini berarti jelek. Enggak gitu. Enggak gitu. Misalnya untuk klien sing gak good looking ya. Iki bunuh diri. Nah, gak good looking iki wis angle nang dia wis gak iso wis, Mas. Enggak bisa. Iya, carane ngurukno arek iki gak iso. Kamera kayak noning wonge. Kamu aja yang iya. Mas sampun. Enggak gitu. Jadi kalau lihat postinganku ya di Instagram, ini bicara lagi tentang kita ya kan, enggak bicara orang lain ya bodo amat kalau orang lain ngomong enggak gitu, enggak gitu. Jadi kalau di konten-kontenku yang sekarang ya kan, saya mencoba untuk ini menampilkan sesuatu yang lain. Jadi nggak melulu ngomongin beauty ya kan, dikit-dikit beauty, dikit-dikit foto close up, dikit-dikit foto setengah badan gitu kan. Enggak nampilin make up, nampilin dekor bagus, enggak. Ada di 2 konten saya itu menampilkan double exposure. Maksudnya gini, ketika kita nggak bisa menunjukkan tentang kecantikan, beauty atau fashion atau ya itulah photogenic, tapi kita mencoba untuk menampilkan sisi lain, misalkan momen kayak kan wedding kan nggak melulu bicara wah ini beauty cantik gitu kan, tapi kan wedding itu kan sebenarnya yang paling utama adalah momen pernikahan, acara sakralnya kayak gimana, misalkan emaknya nangis ketika anaknya mengucapkan ijab kabul atau pemberkatan, terus misalkan lagi tahu-tahu ada anak kecil tuh nyelonong di meja akad, itu kan bisa menjadi momen. Itu kan salah satu genre jurnalis juga, ya kan? Jurnalis. Terus ada lagi misalkan human interest, misalkan bisa tuh lari, misalkan emaknya lagi nangis keluar air mata, terus agak sedikit apa itu dikasar-kasarin kayak ya kan? Di teksturnya dikeliatin, jadi air matanya kelihatan keluar gitu kan? Itu kan juga termasuk salah satu cara kita untuk menampilkan sesuatu. Jadi yang diupload di media sosial nggak melulu bicara beauty, nggak melulu bicara fashion, tapi bisa bicara momen dan lain sebagainya. Tapi gitu. Jadi problem nggak sih Mas? Dalam arti gini, misal kan mesti kan sing dicetak foto berdua sesi, terus sampai siapa? Pokoknya pas apa sesi-sesi ini deh. Iya, sesi foto. Sedangkan yo dalam sesi apa dewi iki gak good looking gitu loh. Kita mikiri iku atau piye ya bahasa lek aku sih ke ngene Ten. Apa kene kudu bertanggung jawab mikir engko arek enggak sih. Tapi kepiye? Enggak, itu makanya itu ada komunikasi. Ada komunikasi dan harusnya kita juga lebih merasa pede sih di saat kita katakanlah ya ngomong LE si klien kita ini dua-duanya kurang good looking gitu. Acur. Ojo aku kan ngomong. Make up-nya gak nempel loh yo, pecah-pecah yo. Di foto nggak bagus lah katakanlah ya. Ini kan, konten bunuh diri loh ya asli. Aduh. Tapi percaya nggak percaya setiap fotografer itu pasti udah bisa ngebaca sisi beauty dari setiap wajah manusia. Aku pernah untuk klien gak iso. Berarti kayaknya parah berarti. Parah. Lihat sisi gini. Makanya seringkali kalau aku ini bisa jadi tips ya buat teman-teman yang nonton ini ya. Jadi ketika saya memotret si pengantin perempuan atau siapa kayak ya, entah itu laki atau cewek, Mbak, angle kalau selfie itu dari kanan atau dari kiri? Karena yang paling tahu sisi mana terbaik dari dia sendiri itu ya dia gitu loh. Kan dia yang sering ngaca. Kita kan baru pertama kali lihat dia kan pada saat itu juga ya kan.
Tapi kan dia paling tahu. Makanya kan, nah ini juga jadi tips juga buat teman-teman. Kalau kalian menemukan klien yang seperti itu, udah kembaliin aja misalkan. DP-nya. Hah? DP-nya dikembalikan. Enggak. Satu, kembalikan lagi ke dia tentang apa itu sisi mana yang terbaik. Iya, komunikasi. Sisi terbaik, sisi, sisi wajah yang mana yang paling baik menurut si klien. Terus juga, itu ada tambahan lagi, kadang kita foto itu kita wajib ngasih tahu hasil foto kita ke dia pada waktu itu. Jadi kita foto ya, kita ngasih tahu aja. Dari situ kita tahu dia lebih interest di foto yang mana. Iya. Itu bisa jadi patokan kita. Oh, dia suka yang kayak gini. Iya kan biasanya gitu. Iya. Oh gini ya muka gue. Kadang kayak gitu sih komunikasi. Ya aku kan jalan keluar ya. Jalan keluar. Bisa komposisi juga. Tergantung keluar di dalam atau di luar. Komposisi juga bisa dimainin kalau foto prewedding. Aku jalur rokoknya tarik. Di saat klien kurang good looking bisa view pemandangan landscape-nya yang digedein, orangnya kecil gitu, nggak apa-apa. Iya, tapi ada Bisa. lah. Ya itulah. Jadi banyak genre yang sebenarnya bisa dikulik bareng untuk konten ya, untuk konten. Kalau buat klien ya tetap 10. Jadi kalau misalkan di album terus kan yang dicetak misalkan pose berdua ya karena itu momen pernikahan mereka ya pasti butuh pose berdua mereka. Iya, nggak mungkin lah Pak RT dicetak. Mas ini Pak RT cetakin. Enggak, maksudnya mungkin karena yo opo piye yo bahasa kancu. Tok. Aduh, jangan pusing-pusing lah. Ini podcast ringan-ringan aja. Pingin mengatur bahasa dengan baik ngono lho. Jadi misal deh gak good looking ngono lho. Nah, iku kene kok ada di beban mbok iki kepiye yo nyetake mbok iki gak enak iki di Cetak album apa cetak frame? Ya cetak frame, pastinya cetak frame. Kalau cetak frame itu lebih ke kita ngatur story-nya, bukan ke pas potret itu nih. Frame ini, figura. Frame. Bukan album. Oh, album. Lek frame gak usah cetak wis. Daripada buat duit ya kan. Enggak. Ya kalau frame kan urusan dia kan, dia sendiri kan mungkin dia Hah? Cara bias ya. Tapi kan emang prosesnya gitu sih. Prosesnya abis kita foto kan, all foto masternya kan kita kasih kan. Nanti dia yang selection sendiri. Mas yang ini dicetak, yang ini enggak, yang ini. Tapi gini loh. Kadang ya enggak kadang sih banyak cewek-cewek itu pede banget gitu loh. Menurut kita dia nggak good looking tapi menurut dia, aku ayu. Iya. Aku ayu gitu loh. Banyak. Apa kok aku gak diupload? Sering kali kayak gitu. Dan saya selalu menerima teror seperti itu. Mas kok nggak diupload? Karena memang ya nggak bisa dibohongi juga. Ketika klien memakai jasa kita, kadang keinginan mereka yang paling terdalam itu adalah diupload. Ya kan. Karena ada faktor kebanggaan sih dari situ. Foto. Tapi please minta diupload sadar diri ya. Please. Aman. Ini ditayangin kayaknya. Karek bumper sampai closing itu tau wis tayang. Tapi kalau Pelo pasti diupload. Enggak juga sih. Kalau parah itu udah pasti di BW lah. Enggak, makanya ya saya sih upload tapi dibikin unik kayak kemarin dibikin double exposure. Oh iya, BW itu solusi gak sih, Man? BW solusi kan aku ngupload fotoku foto BW. BW itu black and white, jadi foto yang dijadikan cuman warna hitam putih aja. Itu namanya BW. Iya, kayak saya sendiri sadar diri ya kan, nggak mungkin ya kan. Ya skin tone nggak bisa dicari, makanya udah BW aja, itu solusi banget ya. Solusi yang BW. Kalau gear itu sebenarnya pasti support lah, gear itu support. Semakin jelek gear itu tidak juga menghasilkan. Ya lek kliennya kok make up kok sing di thumbnail iku, Mas. Enggak, gini. Gear apa cheer sih seperti baca? Gear. Alat lah, nggak usah bule-bule banget ngomong Jawa. Alat itu kan sebenarnya kan teknologi yang memudahkan kita dalam bekerja. Supporting system lah. Semakin mahal harganya, semakin mudah kita dalam bekerja kan gitu ya kan. Secara otomatis kita nyari skin tone bakal cari
cari skill bakal lebih mudah, nggak susah lagi gitu ya kan. Terus misalkan pakai lensa bukaan gede secara otomatis bokehnya juga lebih bagus ya kan. Ya itulah alat itu pasti ada supportnya Ten. Kalau kulit misalkan nih si pengantinnya kulitnya putih ya kan. Ketika kita foto pakai kamera mahal otomatis ya kulitnya pasti bagus. Pasti enak. Tapi kalau misalkan giginya tengah hilang kan nggak bisa juga diisi ya kan kecuali Di-stem diedit. Di stem ya bisa diedit. Ya, editing. Itu kan tapi kan tetap olah digital maksudnya. Tapi nggak termasuk dari supporting system yang alat tadi itu. Tetap nanti masuknya ke alat editnya pakai apa kan gitu. Jadi tetap kalau bicara alat mendukung atau tidak ya tetap mendukung itu sih. Bisa Jadi, buka weddingan berarti kamu. Udah pernah kan, ya kan? Tapi tutup. Berarti enggak bakal. Jadi ceritanya Panjang ya. Oh, kita pernah berantem dulu ya. ini dua jangan sampai 3 kali. 2 kali nih kita. 2 kali. Dulu waktu band-bandan saya berantem sama dia, ya kan. Bikin studio bareng berantem lagi. Ntar bikin podcast jangan berantem ya Tan ya. Udah ya. Makanya dibalik aja udah. Dia manajernya, saya manut Saya ya. cuma pengen ngambil presetnya aja. Jadi saya jual karena saya kemana ada yang nawar 25 juta, saya terngiang-ngiang gitu loh. Terngiang-ngiang. Nah ini kalau saya curi, saya upload, saya jual kan lumayan masuk. Iya. Ya itulah kemarin ada yang nawar preset semahal itu saya heran kan. Cuman dia ini yang bikin dia menawar harga sampai segitu itu dia inget omonganku. Kamu pakai alat mahal, belum tentu bisa bikin warna kayak gini. Tapi kamu punya resep ini pakai kamera yang jauh harganya lebih murah dari kamera, misalkan dari kamera yang ini bisa bikin warna kayak gini gitu ya. Ya kalau misalkan kita ya apa ya jam terbang ya, kalau udah punya jam terbang yang udah lumayan gitu ya kan. Ya kita udah pasti kerja sesuai template yang udah ada gitu loh. Walaupun momen itu nggak bisa ditemplate, tapi paling tidak ada momen-momen tertentu yang udah pasti, oh nanti bakalan kayak gini, misalkan kirap, pasti jalan di tengah, ada temu manten, sungkeman kayak gitu ya kan. Ya mungkin kalau momen-momen yang nggak bisa, salto, ya kayak apa tuh momen-momen yang apa ya? On the spot dan itu jarang terjadi. Misalkan kayak kan ada konten tuh yang di reel tuh, Pak tangannya di pundak, tangannya di pundak, harusnya di sini. Nah itu kalau dicepret juga keren, atau videografer cepat nangkepnya itu keren tuh, yang pegang HP itu tahu-tahu dapat momennya itu keren, akhirnya kan viral juga. Nah momen-momen seperti itu yang nggak bisa kita jadiin template gitu. Oke. Balik apa Gear tadi udah, terus tapi dari sini mah aku sadar ternyata kok apa fotografiku tutup kok aku baru sadar. Kita kok obrolan iki mau. Iya. Oh, aku mau mikir ternyata iya. Iki penyebab iki. Iya. Jadi kalau misalkan untuk konten ya kan teman-teman kan sekarang kan dikit-dikit konten. Maka tampilin konten itu yang sebaik mungkin, sesempurna mungkin buat portfolio kalian. Kalau genrenya weddingnya itu larinya ke beauty wedding, secara otomatis yang diupload juga konten-konten yang good looking. Gitu loh. Tapi kalau misalkan enak nih, lebih enak sih sebenarnya wedding fotografi yang jurnalis. Kayak Apermos. Ya. Loh itu bisa menentukan Mas. Maksudnya kalau ini wedding fotografimu ini wedding fotografi yang beauty. Nah, misal klien ngono iku di apa ya? Di present seperti itu apa wis di brand seperti itu atau ke brand sendiri atau kayak di Apermos mau apa momen-momen toh sing diupload. Sebenarnya sih nggak ada patokan bahwa kita akan memotret beauty toh gitu ya. Cuman kan karena eranya sekarang itu lebih gini. Kalau saya sendiri sih kalau dulu ya saya berpikirnya bahwa konten yang diupload itu kalau dapat klien cantik, ini dapat like-nya banyak. Itu patokannya. Yang menjadi bumerang kita itu sebenarnya itu. Ketika kita mengupload
konten yang kurang menarik kliennya, secara otomatis orang kan aduh mantannya elek gak di like. Iya kan, kebanyakan kan kayak gitu loh. Itu yang jadi permasalahan sekarang. Nah, buat mengakali hal-hal seperti itu, makanya saya menyarankan sih lebih ke ini genre-genre yang kayak tadi, misalkan jurnalis atau human interest. Kalau misalkan prewed juga, misalkan prewed street keren, terus ada landscape-nya sedikit. Mulainya dari situ ya, berarti itu kemampuanku nang kene terus kliennya seperti ini, mari ngono iki konsepnya coba tak preseno tak tawarkan konsep ini karena kalau kliennya seperti ini kok ngono kan berarti yo. Iya. Malah ini yang keren itu kayak hasil foto-fotonya Om Govinda Rumi. Itu keren. Cakep tuh. Jadi dia nggak melulu bicara tentang beauty, tapi menampilkan sisi unik ya kan. Dia lebih banyak komunikasi sama klien. Nanti foto prewednya kayak gimana gitu ya kan. Saya pengen yang fun, terus casual aja, main-main nanti di candid kayak gitu. Jadi fotonya unik aneh ya kan. Ada foto tangan doang, terus habis itu ada foto dia lagi merem kayak tadi katamu gitu. Silau men kayak gitu ya kan. Mas aku gak paham foto tutupi ini tapi gak ono cahaya matahari. Iku sing lagu sing apa tutup. Why? Ya nggak apa-apa sih, itu kan kreativitas fotografernya, nggak masalah. Tapi kan kalau misalnya foto begini kan lebih estetikanya fotografinya lebih dapat kalau ada matahari. Silau gitu. Kalau matahari mendung ditutup. Why? Ya mungkin dia pengen terus pose nduding ku lha apa pose nduding ya kan. Pose prewed nduding. Aku enggak berani ngomong. Apa kekurangan gaya ngono lho. Apakah si fotografer iki gak duwe portofolio gaya? Siap-siap di musuh fotografer menjang ini. Leksan. Nunjuk mas. Ya saya yang ngomong, Fernando loh ya. Apa karena anak manuk lewat? Kan nggak ngerti kan iki nunjuk iki kan kene nonton ngene iki. Iki nunjuk apa ya ngono. Iku misteri kok kono sebenarnya. Misteri kan. Iki nunjuk apa ya ngono waktu iku ya ngono. Kadang aku pengen takon kok Mbak katakanlah si Tendi prewed ya, terus pose nunjuk. Aku kadang pengen tak inbox. Mas sampean foto niku waktu kono opo kok iso menunjuk iku apa sih ditunjuk. Kadang kan aku pikiran janji ini. Fernando Anaya foto. Ya mungkin ini judulnya menatap masa depan ya kan. Bisa Menunjuk masa depan. Berarti untuk menghasilkan foto yang baik itu satu kalau wedding yo, make up-nya harus mendukung. All Iya factor kan? semua. Bukan gitu teh. Semua mendukung, maksudnya semua aspek ini harusnya bisa menjadi pendukung gitu. Jadi ya kasihan dong kalau misalkan klien-klien dengan budget yang menengah ke bawah gitu ya kan. Saya pengen dapat foto bagus tapi saya cuma mampu pakai baju kayak gini gitu ya kan. Itu tanggung jawab si fotografer. Iya, tetap tanggung jawab kita ya kan. Kalau misalnya foto pose, waduh ini bajunya kedodoran ini gimana ya kan. Ya paling enggak kita ada sedikit usaha lah untuk ngedit dikecilin sedikit ya kan bajunya. Tapi ya nggak semua juga. Klien ntar dikit-dikit, mas kan di podcast tadi bicara katanya foto ini. Gak apa-apa kedodoran. Dan ya kan, nggak gitu juga. Iya. Ya intinya itulah. Kalau misalkan ketemu klien yang, aduh mas aku cuma mampu segini ya berarti ya pinter-pinteran fotografernya untuk mengambil momen sebagus mungkin gitu ya kan. Kadang-kala kita juga dapat momen di kampung-kampung ya kan, ya terus diarak pakai becaknya juga udah karatan gitu-gitu kan lebih momen juga. Momen human interest mungkin pak becaknya udah keriput tua diambil aja mantannya nggak usah diambil gitu. Iya, pinter-pinteran si fotografer. Ya kembali lagi kepada fotografer karena tugas kita adalah mengabadikan momen gitu. Si klien kan nggak mau tahu kan. Mereka pakai kita kan, mereka udah berarti udah trust. Udah, benar. Jadi fotografer itu sebenarnya bukan, kalau aku bilang ya, bukan menjual quality yang bagus sebenarnya, tapi kita bisa orang itu bisa yakin sama kita faktor trust tadi. Di saat faktor trust tumbuh,
pasti dia udah meyakini bahwa foto kita itu terbaik, itu udah pasti. Yang bisa sama-sama menilai foto bagus kan cuma sama fotografer. Iya. Kalau si klien kan hanya melihat aku di foto sama Mas Pelo kelihatan cantik gitu. Itu yang mereka percayain, aku cantik, semua orang di foto Mas Pelo cantik gitu. Akhirnya pengen di foto Mas Pelo cantik walaupun mukanya jelek gitu. Enggak, dikit-dikit pelo. Aduh. Ya Tendi itu tukang foto. Oh iya. Ya kan kenapa enggak Fernando? Kenapa enggak Joon ya? Dikit-dikit pelo. Itu kan beban ya kan nanti. Waduh, jangan foto di pelo deh. Ntar gak diupload ya. Susah ya kan. Enggak sih. Tapi enggak, si Pelo pasti upload kok, pasti upload. Iya, pasti upload. Nanti saya upload deh. Nanti yang belum ke-upload saya upload. Kalau nggak di-upload berarti di Instagram satunya. Yang tergantung budget. Jadi, oh budget sekian Instagram yang ini. Budget sekian Instagram yang itu ada segmen. Enak itu lebih enak loh. Nanti saya upload yang di Instagram ini ya. Khusus. Iya sih. Ya susah juga ya sebenarnya karena konten itu juga bahan kita buat jualan. Jadi portfolio kita keren secara otomatis menarik minat konsumen, calon konsumen untuk pakai jasa kita. Kalau misalkan yang kita jadiin konten kurang bagus ya otomatis ya kayak misalkan si Ogep ya kan jualan bajunya sobek-sobek kan nggak laku Ya, ini baju Ogep nih. Baju Ogep ini di brand. Iya, kita kali ini disponsori oleh Mighty. Iya. Pantesan tadi Mighty Extra Cloth Dinery masih itu slogannya. Oh Masih. Ya makasih ya Kep ya. Bisa hubungin Ogep nanti ada WhatsApp, Iya. Makasih ya Mighty. Instagram. Oke. Ngomong-ngomong nanti kira katanya Kendall mau kasih support Greymotion. Oh iya, juga ya. Kendall, Greymotion. Hendra Heavy Oli ya. Hendra. Jangan. Ada semua Gak apa-apa Hendra ya, kita berteman lagi lah setelah sekian lama kita bercerai ya kan. Sama dulu sama Tendi bercerai ya kan. Kan kumpul lagi. Ya siapa tahu pertemuan ini akan membawa jalan pintu rezeki buat kita semua khususnya saya ya kan. Amin ya kan. Nanti adsense-nya buat teman-teman jangan lupa klik lonceng ya bahasanya. Klik lonceng, subscribe and share. Share, aktifkan notifnya karena itu penting. Soalnya kita masih belum tahu jadwal ya Mas ya. Maksudnya kapan uploadnya masih belum tahu. Jadi kalau diaktifkan notifnya otomatis kalian akan dikasih tahu sama dia. Notifikasinya keluar. Oke, nah itu penting tuh. Yang paling penting adalah kalian subscribe dulu. Ya itu penting. Karena kalau udah subscribe, udah pasti nongol notifikasinya. Kalau udah nongol notifikasinya berarti kalian nonton. Kalau udah nonton berarti jam tayang kita akan bertambah. Kalau jam tayang bertambah berarti adsense. Oh, semakin semangat kita kalau udah nongol adsense-nya kan. Uang yang saya tunggu. Oh iya. Uang, Karena kita intinya uang. Sama seperti kita ngupload konten, intinya adalah uang. Gitu. Terus jangan lupa kalau udah nonton kasih ide kita mau bahas apa. Ya bisa nanti di komen. Di komen itu kasih kita ide-ide untuk konten berikut. Bikin Mas ini dong, misalkan kayak tadi POV wedding, oke. Nanti kita akan banyak hal, mulai dari POV wedding, terus juga POV nyetrit ya, kita akan ada nyetrit, street fotografi juga ada. Landscape mungkin juga boleh lah. Landscape bisa. Kita kan Foto pemandangan ya. ya Allah. Bukan foto yang tidur. Aduh. Iya, foto landscape itu foto sing. Iya. Tuh iki potret. Iya. Ayo casting foto landscape ini pasar ya kan. Kita ngajakin ngobrolin foto talk tapi yang kita ajak ngobrol vokalis jadi ini ya agak sedikit gak nyambung tapi nggak apa-apa lah. Kita chemistry-nya dapet loh ya. Ya Allah. Kita pertama tas dulu lah. Berantem lagi ya. Jangan lah. Yang penting adalah kalau foto bagus itu laku. Dan yang paling penting foto bagus itu yang foto saya. Oh iya. Ya pede dong, harus pede. Setiap orang, setiap seniman itu harus punya rasa percaya diri. Kalau nggak punya rasa percaya diri, ya
ngapain pameran kan gitu. Tapi dia percaya diri kok salah. Iya. Iya. Aku mulai mau kepikiran. Terlalu pede kan waktu itu ya. Mungkin. Ya, Ya nekat yang mau. Heeh. Ya itu salah satu modal dia udah punya walaupun skillnya nggak ada ya kan. Jadi kok tak jelas tuh iki rencana on. Setelah dari podcast tak runut maneh klien-klien sing lawas-lawas iku tak gesai ngono. Tak kei podcast iki ngono. Aku lho iso. Ah setelah podcast iki aku ngerti pengetahuan. Tak foto maneh ngono. Paling bisa nyesel kalah ini ya. Cuk jancuk fotoku ngene rek. Jelas lah. Duso lho, Bang. Hah? Duso. Ya kok Ya, enggak. apa lah. Ya dia kan iku seumur hidup lho. Kan murah tutulane. Karena dia kan ambilannya siluet. Iya. Coba Surya itu bisa dilempar ke sini tah. Lempar aja dah. Wih, enak ya kan podcastnya. Dari double exposure kayak. Heeh. Kabeh itu dari double exposure. Ora ini, Bro. Oh ini. Iku akhirnya albumnya gak kegawe lho, Ten. Gak ditonton sampe klienmu. Kayak mungkin ya Mas. Cuman di tele ku wis. Ono asing gak cukup wis bayar full, gak dicukup albumnya. Dek gak kuat mentalnya. Dek bayangna tok wis gak mampu aku wis. Gak mampu aku. Bajunya campuran. Preview tak kirim. Ta. Iya. Oh, Jason udah disebut no wis. Review mau kirim dek no komen. Cuman dirita. Nah komen, Mas sudah saya transfer ngono. Kapan cukup wis tak cetak yo. Is matematika nih gak masuk, foto gak masuk cukup bensin si Anda. Mending gak usah dilakoni. Kamu dari penjara, Wer. Itu nyontek ya, Wer. Penjara gitu sih. Ya, tapi gini. Aku kalau ngelihat foto-fotoku dulu ya malu juga sebenarnya. Dijancuk foto ngene biar. Serius. Dengan ya gimana ya? Ya maaf ya klien-klien yang dulu ya mungkin fotonya Masih lugu. enggak, ya kan perkembangan teknologi juga ya kan. Dulu saya pakai kamera jelek masih Jelek ya kan, banget. lensa juga seadanya. Terus teknologi sekarang juga Untuk keren editing banget. juga Editing, lebih ya. support banget sekarang. Yang pasti kan orang semakin lama terjun ke sesuatu bidang tertentu kan semakin banyak pengalaman, asam garamnya juga semakin banyak. Ya yang pasti kualitas juga pasti naik ya kan. Yang itu harus disadari juga. Wahai bukan calon, para klien-klienku yang dulu ya kan. Jadi maaf kalau misalkan dulu fotonya gini, sekarang fotonya kok bagus gitu. Ada yang bilang gitu. Mas kok fotonya sekarang ada. Iya, solusinya yo kawin maneh. Iya. Jadi, Mas kok foto saya dulu gini ya? Kawin maneh, Mas. Tak foto kok ngene saiki. Iku solusi iku. Banyak. Iya, lek dungane ning okep manjur okep emang. Sampai kepala kau ais nyerah ya. Iya. Mas sampean bukune nang kene senompok jadi. Yudis harus belajar kayak. Yudis kudu anu sih orang maca syahadat sih. Dark joke banget ya. Aduh. Sensor kudu yo. Sensor. Kan KPI di demo mek wong. Salah omong ya kan. Ya, itulah. Jadi pengalaman itu pasti ada inilah progres. Wajib ada progres. Wajib ada progres. Makanya foto-foto lama nggak dihapus kan? Enggak. Karena tahu progres Progres, tadi. Ada progres. Ya. Kadang ngingetin kita progresnya tadi. Kalau di Instagram sih sedikit banyak udah aku hapusin. Ada klien, Mas kok fotoku udah nggak ada, jelek. Itu dihapus sama Instagram. Iya. Karena nggak layak. Itu ya bukan jelek pengantinnya ya. Kualitinya, bukan. kualiti Karena foto. saya berpikir, waduh fotoku biar kok kayak gini ya, kayak gini fotoku dulu ya. Aduh gila gitu. Ternyata Waktu itu well, kan? iya. Itu well, di masa. Masa. Udah Ya, pergeseran style fotografi udah berubah jauh. kasihan Coon lari ke sana mati semua itu. Sorry ya On ya. Seharusnya ada kamera tuh yang di sini tuh yang buat BTS pakai GoPro ya kan, jadi Iya, tahu iya. tuh ya Coon Coba. kerjanya kayak gimana. Ntar On tenang dapat 5%. Kalau udah AdSense. Amin. Nanti kan ada nih tukang tambang YouTube.
Tambang YouTube. Nanti orang-orang datang ke Tendi, Dan Mas tambangin YouTubeku dong gitu ya. Ini dark joke YouTube. Jadi gua ambil itu aku. Wah, itu kan. Kita tahu-tahu di ban ya kan sama si YouTube. Enggak lah, enggak ada tukang tambang YouTube, yang ada tambang minyak ya kan. Tambang like ada kan ya? Ada, like ada. Ada. Subscriber ada kan ya? Ada. Oh, AdSense AdSense ada yang jual. ada. Ada. Bisa hubungi Tendi, murah banget. Jangan bro. Murah banget. Ya. Kalau di antara harga-harga yang sudah saya cek di Banyuwangi, harga saya paling murah. Murah, ya? Iya. Wih, gila. Oke. Masih ada yang mau diobrolin? Kok panjang ya kayaknya ya? Ya, enggak si Tendi fotografi apa yang mau ditanyain. Kalau ada misi mau buka fotografi lagi. Enggak. Video Kak. Iya, Video. Lagi mikir video. Udah jadi manajer aja, udah dibalik. Itu udah benar dah komposisinya. Udah enak udah. Harus tahu diri. Tahu diri. Nah, penting itu ya. Oke. Tadi udah dibahas masalah foto bagus gimana. Menurut kita, disclaimer lagi nih, menurut kita ya kan. Kalau Menurut pengalaman kita juga. kayak gimana juga bebas gitu ya kan. Jadi apa yang ada di obrolan di sini itu bukan menjadi sebuah patokan. Sebuah acuan. Jangan jadiin acuan. Oh nanti kalau ini kayak gini ya, ntar kayak gini ya, kayak gini. Waduh, berat juga ya kan. Tapi kalau misalkan ini menjadi sebuah edukasi. Ya nggak apa-apa, nggak masalah ya kan. Oh iya kalau konten followermu garis keras lumayan Mas. Garis keras jadi melok. Ya nggak masalah ya kan. Seringkali saya ngomong gini. Ya kan banyak ya yang belajar edit itu yang private class itu ya. Teman-teman dari Sumatera banyak, Jakarta juga ada. Mas fotomu kok bagus-bagus ya gitu ya kan. Bagus gimana dulu ya kan. Kalau kamu lihatnya itu beauty ya karena memang yang kamu lihat adalah pada saat pengantinnya cakep, terus memuanya bagus, bajunya bagus ya kan. Terus dia bilang kok fotoku nggak bagus. Sebenarnya skintunya udah dapet gitu loh. Skintunya udah dapet, WB-nya udah benar gitu. Gelap terangnya udah benar. Menurut dia nggak bagus karena apa? Kalau saya lihat karena memang di kontennya itu pengantinnya nggak good looking kayak gitu. Karena patokan dia kok like-nya dikit sedangkan ini like-nya banyak. Karena orang kan ngelihat foto yang like-nya banyak itu karena memang orangnya juga good looking. Itu tadi. Jadi ya nggak bisa jadi patokan misalkan bukan jadi patokan ya. Nggak bisa jadi apa sebuah ya? kesalahan. Iya. Jadi misalkan nih, ini skintunya udah bagus tapi like-nya dikit gitu ya. Bukan berarti itu fotonya jelek, enggak. Bukan berarti, aku bilang tadi nggak ada foto yang jelek. Yang salah adalah menempatkan foto ini sebagai misalkan ini ditaruh jadi beauty sedangkan orangnya nggak support gitu ya. Nah, itu yang maksudku. Jadi gitu penempatan si kepekaan si fotografernya. Jadi susah kan ngomongnya apa ya. Gitu, oke? Oke, paham. Paham? Paham, Ten? Masih mau di dunia wedding, Ten? Enggak. YouTube aja. YouTube aja. Kalau saya kasih saran boleh sama teman-teman apa? Fotografer. Kalau like-nya sedikit hubungi Tendi. saya. Gampang belilah. Enggak, aku itu mau kalau misalkan like-nya sedikit itu bukan berarti kesalahan Anda. Dodolan bisa. Bisa dibeli like, di boost bisa. Iya, enggak apa-apa lah. Kan tujuan kita di sini juga cari uang. Iya. Kan. Jangan lupa nanti beli baju Mike T. Ya. Murahan kok. Murah. Loh, murahan itu maksudnya harganya lebih murah dari yang lain. Ya. Murahan. Kualitas. Ada Shopee-nya enggak? Oh, enggak ada. Nggak masuk Terus admin. gimana yang luar kota mau beli? Jualan agak ideal di sini. Masa harus ngubungin Grey Motion ya kan? Kan nanti yang Hubungi Tendi. yang dijual Tendi sama- ini, bisa. iya, dia calo dari segala calo. Manajer dari segala manajer dia. ya. Kan ada deh. Oke, mungkin obrolan tentang foto Cukup. cukup ya. Cukup. Jadi tadi udah kesimpulannya gimana, Ten? Kesimpulannya foto yang baik itu ya foto yang
ya kamu menempatkan foto itu gitu Ya. loh. Di mana? Sesuai genrenya. Ya, ya. sesuai genre. Sesuai genre si klien. Penempatan si klien. Oh, ini genrenya grang. Gitar grang ya, musik kan. Iya, benar. Oh, ini pop, di pop. Oh, ini underground ini. Underground enggak usah di-upload. Iya, jangan salah. Kan di bawah ya kan. Kita di-upload. Bener itu. Jadi waktu itu balik lagi fotografer yang lama. Itu yang foto underground saya taruh di depan. Salah. Nemu akhirnya. Mangan dari harga segini turun sampai terakhir tawar 500.000. Iya. Jadi awal mula turunnya harga di Banyuwangi itu berapa dari Tendi? Iya, ternyata di sini sumber permasalahannya ya. Menyebar isunya itu si Tendi. Tentang berarti ya, anime itu. Kosong 250 boleh aku berangkat. Dapat file berapa? Semua kasih. Kok silat semua, Mas? Iya. 250. Karya. Foto Davi itu Mbak art. Besok udah dipakai di blog. Aduh, susah ternyata sumber permasalahannya. Banting-banting harga itu di sini ya. Aduh, brengsek. Oh, untung nggak terus ya kan. Terus sih jelas diserang di Instagram. Sak roll itu sak limo. Itu dapat album Dan? Dapat. Jadi dulu Tendi ini moto album magazine 30-30 ukuran Variasi itu ya albumnya ya bener. box ya, full box ya. Box. Box magazine ya. Mulai box mahal. Box magazine itu harganya katakanlah sekitar 1,5 juta. Tendi itu jualnya 750 ya. Mewah. Iya. Mewah, Soalnya Tendi emang jualnya apa? Amal ibadah deh. Enggak. Jadi pahala. Sodakoh deh. Menghancurkan. Menghancurkan memang. Menghancurkan Jadi fotografi yang lain. Iya benar. Itu. Ini ya kan mau nggak mau habis ini semua konten-konten diupload ya. Nggak diupload jelas diteror. Oh enggak, caranya nanti klien-klien kita hide aja ya supaya nggak lihat. Iya Tan. Bisa nggak ya gitu ya Tan ya? Bisa ya? Bisa ya. Bisa nggak Instagram dikasih sistem berlangganan ngono? Lek kan nggak berlangganan kan nggak iso nonton. Nggak iso nonton albumku. Tapi kayak ono Mas, mungkin Bisa, ya. mungkin akan ada. Akan ada ya. Kayak apa Instagram ini bakal dadi kayak YouTube. Iya, Jadi jadi sing member apa konten VIP. sing premium Iku anak dhewe. iku ono dhewe langgan. Mungkin loh ya. Mungkin. Ya mungkin. Ya nanti kita lihat aja lah. Tergantung keputusan Facebook kan sekarang Instagram kan. Oh ya. iya, semua masuk Facebook. Ya itulah. Ya buat klien-klien yang gak upload, maaf, nanti saya upload deh. Lupa itu sebenarnya lupa. Bukan enggak diupload, belum. belum ada mood ya kan. Masih bingung mau ngeditnya itu. Dengarkan untuk para klien. Apa ya, Be? Dengarkan untuk para klien. Coon melok-melok. Oke? Oke, jangan lupa subscribe, klik lonceng, like, share, komen kalau kalian pengen ada konten apa Kasih tentang ide. fotografi, kasih ide ke kita supaya kita nanti semakin semangat buat berkarya, bikin konten lagi. Bisa apa sih? Fotografi, videografi, Bisa fotografi, videografi, pembahasan Sambil berjalan. detail gear. detail. Iya, nanti ada podcastnya. Ada Itu semua kan ya. nggak melulu kita ngobrolin tentang satu Ada review bahasan. juga mungkin Ada ntar ya. review. Ada Nanti, review gear mana yang masih worth it worth it untuk wedding. di tahun 2022, 2023 baterai. Oke. Jadi nanti akan banyak konten, banyak Banyak rezeki. pembahasan. Jadi ada POV pasti itu POV ada. wedding. Ada bocoran. Bocoran ini preset mungkin. Nanti Preset iya, pembahasan preset live editing nanti ada. Live editing. Live editing ada. Nanti kita kasih. Nah, tadi kan ada waktu live minta file mentah ya kan, nanti kita editing terus kasih file mentahnya kayak gini ya kan. ya bisa disambung sih nanti ada street kan. Street nanti Aku ada alat loh. Alatnya sudah ada. Apa itu?
ndelok live awakmu kan live. Nah, nanti dibuat insya Allah loh ya, tapi nggak janji, masih coba dulu trial error dulu. Dia live di YouTube. Oh iya, pakai OBS itu. Oh iya, bisa. Ada kok, udah aku install. Aku pernah nyoba kemarin. Pakai OBS. Ya. Itu aman nggak sih? Aku takutnya nanti ke hack enggak ya? Enggak. Oke. Ya sih udah banyak yang pakai juga ya. Ya live ya. Jadi Jangan lupa sawer nanti live si Pelo live di sawer. Indonesia sih Enggak bisa. Belum. Oh ya. Ya transfer langsung lah. ya masuk gua di Rekening. Iya, sawer 5 Scan QR. Iya, sawer 50 Pelo joget. Ya oke lah, jangan saya kan. Saya ngedit oke di belakang joget-joget. Nanti konten berikutnya banyak sih. Nanti bisa waktu kita street atau bikin konseptual prewedding. Nanti settingan kamera seperti apa, nanti finishing di editing di konten berikutnya nanti bisa dibahas ya. Masalah pengejaran skin tone, pemainan preset. Ya. Oh iya, ini tetap saya masih melayani private class ya lah, jualan lagi. Jadi kalau teman-teman mau belajar tanpa harus ngulik preset segala macam, saya kasih harga 5 juta 3 kali pertemuan. Nanti teman-teman saya bekali preset, tapi preset yang lama ya, bukan yang baru ya. Kalau yang baru, gila, nanti saya nggak laku lagi. Maret les buka Fotoan wis bro ya. Nanti tetap dibekali preset, tapi preset yang lama seperti punya Irfan, Padang Fotografi itu, lensa foto. Terus banyak teman-teman yang udah pakai juga, yang udah belajar. Ya alhamdulillah kayak Padang Fotografi itu sekarang followernya udah 100.000 lebih. Itu ya. Padang. Jadi top vendor di Kota Padang ya kan. Lensa kalau nggak salah di Pekanbaru kalau nggak salah lensa itu. Terus teman-teman di Aceh juga ada, Medan ada, Kediri ada, Nganjuk, Surabaya juga ada, banyak yang udah ini, Jogja juga ada. Ya mudah-mudahan dari private class dan teman-teman yang sudah belajar juga bisa menaikkan penjualan mereka. Amin. Karena juga yang penting itu kualitas. Ketika kualitas kita sudah naik, otomatis kita bakalan naik kelas gitu. Oke, cukup sekian dulu podcast kali ini. Jangan lupa klik lonceng, subscribe channelnya Pelo Talk ya kan. Akhirnya kita podcast. Like, komen. Akhirnya podcast Yang loh. mau endorse ya Mas ya. Oh iya, endorse. Bisa taruh sini. Ini tolong dilihat, ini kasihan sekali gitu. Gak ada labelnya, Gak ada label karena belum di endorse. Ya semoga aja kamera-kamera ini ngerekam ya kan. Kamera-kamera minjem memori seadanya. Panas sedikit mati itu overhead pasti itu. Ya itulah seadanya dulu, yang penting ini, yang penting kita mengudara dulu. Oke, di saat yang lain sudah basah kita baru nyebur, nggak apa-apa lah. Yang penting cuan jadi adsense, yang lain udah jadi arang kita masih cari korek api, nggak apa-apa. Yang penting kita nongol di YouTube, itu intinya. Oke, terima kasih. Sekian dulu Pelo Talk. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bumper. Pelo Talk akhirnya podcast. Hari ini kita acaranya di Gedung Bintang 9. Gak percaya tuh. Buat kayak link download file mentah. 1, 2, 3.